Saya Dr. Andreas Suryanugrah, dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mandaya Karawang. Pada kesempatan kali ini, Rumah Sakit Mandaya Hospital Karawang telah membuka dan siap melayani layanan bedah mata, okuloplasti, dan rekonstruksi. Kami telah memiliki dokter subspesialisasi bedah okuloplasti dan rekonstruksi. Apa itu okuloplasti dan rekonstruksi mata? Jadi, ada 7 kasus yang bisa saya edukasikan pada kesempatan kali ini, yang mungkin terjadi dan sering terjadi kasusnya dalam hidup sehari-hari. Yang pertama adalah kelopak mata turun, atau kita sebut dalam istilah medisnya ptosis. Jadi kelopak mata turun itu adalah turunnya kelopak mata atas yang menyebabkan terganggunya penglihatan seseorang. Bahkan dapat mengganggu estetika atau penampilan seseorang yang akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. Tentunya kondisi ini sangat berbahaya jika dibiarkan. Maka nanti penanganan yang bisa dilakukan adalah paling banyak memang meninggikan atau menaikkan kembali kelopak matanya atau membuka kembali jalan penglihatannya, otomatis juga akan memperbaiki penampilan. Kasus yang kedua adalah adanya bulu mata yang masuk ke dalam bola mata. Jadi bulu mata kita seharusnya keluar, tetapi karena dia masuk ke dalam bola mata, dia menyentuh mata kita sehingga menggesek-gesek dan menyebabkan kerusakan pada permukaan mata kita. Kondisi ini juga bisa diperbaiki dan bisa ditangani. Kemudian kasus ketiga adalah adanya tumor pada mata. Jadi benjolan-benjolan yang ada di sekitar kelopak mata ataupun pada mata, ini juga kondisi yang tidak bisa dibiarkan, karena dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan juga masalah-masalah lainnya. Kemudian kasus yang keempat adalah adanya masalah pada kantong mata. Jadi banyak kasusnya yang terjadi seiring dengan proses penuaan, maka seseorang akan terjadi kekenduran kulit dan lemak pada bagian wajahnya, sehingga menyebabkan kantong mata pada kedua matanya, yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi kelopak mata ataupun terganggunya penampilan seseorang. Ini juga bisa kita tangani. Kemudian yang kelima, masalah trauma mata. Tentunya di daerah kita yang merupakan daerah industri dan juga banyaknya lalu lintas, kasus trauma pada mata khususnya pada wajah dan kepala cukup sering terjadi. Di daerah-daerah industri dan perusahaan juga kasus kecelakaan kerja cukup sering terjadi. Apabila terjadi trauma atau luka robek pada daerah sekitar mata, kelopak mata, dan mata, maka jangan ragu untuk segera membawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Kemudian yang keenam, kasus sumbatan saluran air mata. Biasanya orangnya akan mengeluh terjadi genangan pada air mata di matanya. Orangnya akan mengeluh matanya selalu berair dan tidak pernah kering. Ini akan dilakukan pemeriksaan sehingga nanti bisa didapatkan dan disimpulkan adanya sumbatan pada saluran air matanya. Tentunya bila diagnosis telah ditegakkan, kita akan melakukan penanganan atau penata laksanaan, biasanya berupa operasi untuk membuka kembali saluran air matanya sehingga seseorang itu tidak tergenang lagi air matanya dan bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik dalam hidupnya. Kemudian kasus terakhir adalah yang tak kalah pentingnya, mungkin kita pernah menemukan orang yang matanya sudah tidak ada satu atau sebelah, sehingga dia mengalami gangguan penampilan. Kondisi mata akan menyusut dan mengecil, sehingga dia akan memiliki satu mata saja dan merasa tidak percaya diri. Kondisi ini bisa diperbaiki, yaitu dengan memberikan protesa atau yang kita sebut dengan mata palsu untuk memperbaiki estetika atau penampilannya sehingga bisa meningkatkan kepercayaan diri dan penampilan seseorang. Itu bisa dikerjakan oleh dokter spesialis mata, subspesialis bedah okuloplasti dan rekonstruksi mata, dan Rumah Sakit Mandaya Karawang siap untuk membantu sobat sehat semuanya.